Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aini, kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran pada PAUD inklusi untuk anak usia dini dengan hambatan pendengaran. Apa itu tunarungu? Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat. Digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Klasifikasi kelompok 1, kehilangan 15-30 desibel, mild hearing losses atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Kelompok 2, kehilangan 31-55 desibel, moderate hearing losses atau ketunarunan atau ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara percakapan manusia hanya sebagian. Kelompok 3, kehilangan 56-70 desibel, severe hearing losses atau ketunarunguan berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kelompok 4, kehilangan 71-90 desibel, profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 91 desibel, total hearing losses atau ketunarunguan total, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Berdasarkan saat terjadinya, ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir, anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Berdasarkan tempat kerusakan pada telinga, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara, disebut tuli sensoris. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa, tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, usia 1 tahun 6 bulan. Artinya, anak menyamakan tanda tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Tuli purna bahasa adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Penyebab ketunarunguan. Adapun faktor internalnya. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, penyakit campak Jerman atau rubella yang diderita ibu yang sedang mengandung. Yang ketiga, keracunan darah diderita ibu yang sedang mengandung. Faktor eksternal. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga, radang telinga bagian tengah atau otitis media pada anak. Yang keempat, kecelakaan seperti terjatuh dalam posisi yang mengenai tulang belakang dan tulang ekor yang berakibat kepada syaraf pendengaran. Identifikasi. Yang pertama, perkembangan kognitif anak tunarungu. Perkembangan kognisi merupakan perkembangan mengenai pemahaman tentang lingkungan yang direfleksikan dalam intelijensi. Kamsky 1972 dalam Chair 2003 berpendapat bahwa
Bahasa terpisah dengan kognisi dan perkembangannya berdiri sendiri, sebab bahasa adalah refleksi dari pikiran. Namun keduanya saling berpengaruh sebagaimana yang diungkapkan oleh Vygotsky 1996, bahwa bahasa dapat digunakan untuk berpikir dan pikiran dapat direfleksikan dalam bahasa. 2. Perkembangan motorik anak tunarungu. Bayi yang tunarungu melakukan gerakan yang berulang-ulang, seperti menendang-nendang, menjulurkan dan melenturkan tangannya secara teratur seiring dengan pertumbuhannya. Anak tunarungu mengalami kesulitan dalam keseimbangan dan koordinasi umum, serta dalam tugas-tugas yang memerlukan gerakan cepat atau kompleks, seperti berjalan ke depan dan ke belakang sepanjang jalan sempit atau koordinasi dinamis, melompati tali bolak-balik, dan mengikat tali sepatu melalui lubang atau koordinasi visual motor. 3. Perkembangan emosi anak tunarungu. Anak tunarungu pada dasarnya juga memiliki keinginan untuk mengetahui dunia sekelilingnya. Dengan proses pendengaran yang terhambat, segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya terkesan tiba-tiba. Hal ini mempengaruhi perkembangan emosinya. Perasaan bingung dan tidak mengerti mewarnai perkembangan emosinya pada tahap awal ketika anak tidak menyadari keberadaannya pada dunia yang berbeda dengannya. 4. Perkembangan sosial anak tunarungu. Menurut Uden, tahun 1971 dan Mido tahun 1980, dalam Gunawan dan Yuwati tahun 2000 mengemukakan beberapa ciri atau sifat yang sering ditemukan pada anak tunarungu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yang pertama, sifat egosentris yang lebih besar daripada anak mendengar. Yang kedua, memiliki sifat impulsif. Yang ketiga, sifat kaku. Yang keempat, sifat lekas marah atau perasaan ragu-ragu dan khawatir. 5. Perkembangan kepribadian anak tunarungu. Perkembangan kepribadian anak tunarungu yang mengalami ketunarunguan sejak lahir berbeda dengan setelah lahir atau dewasa. Kepercayaan diri anak tunarungu yang sejak lahir lebih tinggi dibanding dengan yang setelah lahir. Hal ini dikarenakan anak tunarungu yang sejak lahir sudah terbiasa atau teruji mental dan secara psikologis lebih siap menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Mereka terbiasa dengan kondisi yang tidak mendengar dan sudah banyak belajar dari lingkungan yang setiap saat memberikan dukungan positif atas hambatan yang dialami. Anak tunarungu yang setelah lahir lebih banyak yang mengalami kepribadian yang tidak stabil atau kurang siap menerima hambatan yang dialaminya. Karena terbiasa mendengar, namun karena hambatan yang diperolehnya menjadikan mereka tidak siap menerima keadaan. Dukungan dan motivasi sangat diperlukan agar mereka bisa menerima keadaan dirinya yang sekarang, sehingga kepribadian dan kepercayaan dirinya akan kembali pulih. 4. Program kebutuhan khusus. Yang pertama, berbicaralah dengan jelas dengan posisi tepat di hadapan anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Artinya, jangan dari belakang atau samping. Yang kedua, pahami sebelah mana fungsi pendengaran yang masih berfungsi dengan lebih baik dan ucapkanlah secara perlahan bila perlu diulangi. Yang ketiga, posisikan gerak bibir terlihat oleh mata anak. Yang keempat, mintalah anak usia dini dengan kebutuhan khusus mengulang ucapan dan yakinkan bahwa mereka bisa melakukannya. Yang kelima, gunakan kartu bergambar untuk membantu kegiatan yang dilakukan anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir, gunakan kalimat yang sederhana sehingga dipahami oleh anak usia dini dengan kebutuhan khusus. 5. Strategi dan langkah pelaksanaan. Yang pertama, posisikan duduk anak usia dini dengan kebutuhan khusus hambatan pendengaran pada bangku paling depan atau dekat dengan sumber kegiatan dan tidak terhalang oleh apapun. Sebaiknya setting duduk setengah lingkaran atau U. Kedua, bantu anak usia dini belajar dengan benda-benda konkret yang diberi nama bendanya dan menggunakan tulisan tegak bersambung. Yang ketiga, buat media visual
sebagai alat bantu pembelajaran sesuai kegiatan. Yang keempat, saat menjelaskan posisi guru berada di depan kelas dan tidak sambil berjalan. Upayakan agar anak usia dini dapat melihat mulut guru dan artikulasi harus jelas. Yang kelima, saat menjelaskan hal yang abstrak harus dikontraskan dengan lawannya. Seperti cantik, lawan katanya jelek, bersih lawan katanya kotor, atas lawan katanya bawah. Yang keenam, gunakan tulisan tegak bersambung saat menuliskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketujuh, gunakan penerangan yang baik di dalam kelas. Misalnya, posisi anak usia dini dengan kebutuhan khusus hambatan pendengaran lebih dekat dengan sumber cahaya agar mulut guru dalam percakapan mudah terlihat. Yang ke-8, lakukan percakapan dengan anak usia dini kebutuhan khusus hambatan pendengaran di mana saja, kapan saja, dan sesering mungkin. Yang ke-9, gunakan bahasa tubuh atau mimik wajah sebagai penguat percakapan yang dilakukan. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, ekspresif, dan seritmis mungkin. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.